Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 428 semuanya terjadi begitu cepat sehingga Lisa tidak sempat menjerit. Mata Erik berkedut, dia merasa sangat terkejut di dalam hatinya tetapi tetap tenang di luar. Bahkan Henry heran. Dia terkejut melihat Jasper, yang selalu bermain aman, tiba-tiba memilih menjadi lebih keras darinya dan melakukan hal seperti itu. Paling-paling Henry memukuli Ben, tetapi ketika Jasper meminta Julian untuk melakukannya, dia berharap Ben dipukuli sampai setengah mati. Kau gila, Jasper, Erik memaki dengan ekspresi tegas. Aku gila. Jasper sedikit terkekeh dan berbalik untuk melihat Henry. Ketika berhadapan dengan orang, aku katakan sebelumnya bahwa kau harus menggunakan kebaikan untuk memikat orang di bawahmu sehingga mereka akan melakukan hal-hal untukmu dengan sepenuh hati. Ketika Jasper mengatakan itu, dia menepuk Henry. Aku sekarang akan mengajarimu satu hal lagi cara berurusan dengan orang. Saat menghadapi musuhmu, jangan pernah lembut dan ragu-ragu. Yang paling penting, jangan memberi musuhmu sesuatu untuk digunakan terhadapmu. Terburuk menjadi yang terburuk, lawan mereka sampai mati. Ketika kau tidak menyerah, jangan menyerah. Jangan pernah membungkuk untuk berkompromi. Jasper menyipitkan matanya ke Erik yang ekspresinya sedikit berubah. Kalau tidak, bahkan jika kau berhasil melewati seluruh cobaan ini, kau tidak akan memiliki ketenangan pikiran. Seorang pria bisa dipukuli, dimarahi, atau bahkan seseorang meragukannya, tetapi lutut dan dahinya tidak pernah menyentuh tanah untuk orang lain selain orang tuanya atau leluhurnya sendiri. Henry memandang Jasper dengan linglung, menyadari betapa berbedanya Jasper saat ini. Biasanya, orang lain melihat Jasper sebagai seorang terpelajar yang memegang mutiara kebijaksanaan di tangannya. Dia selalu begitu terkendali dan tenang, bertingkah seperti tidak ada di dunia yang dapat mengubah ekspresinya. Namun, sekarang, Jasper berubah menjadi dewa perang yang perkasa dan kuat. Meskipun auranya tidak terlalu kuat atau sangar, dia seperti gunung yang tinggi, berdiri di antara langit dan bumi seperti titik navigasi untuk pelaut. Seolah-olah kehadirannya bisa menahan langit ketika jatuh. Henry, seorang laki-laki dewasa dan tokoh besar pewaris kaya yang mendapat masalah yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, benar-benar merasakan rasa aman yang belum pernah dirasakan sebelumnya pada diri Jasper. Selama pria besar Jasper ini ada di sekitar, bahkan jika dia melubangi langit, Jasper tetap bisa membantunya membersihkan kekacauan. Pada saat ini, Erik menekan keheranan dan jejak ketakutan di hatinya yang menolak untuk mengakuinya. Dia menggertakkan giginya, berkata, Jasper, apa kau mencoba untuk hancur bersamaku? Jasper berkata dengan tenang, kau melebih-lebihkan dirimu, ini hanya sebuah perusahaan. Aku dapat dengan mudah menyuruh Henry untuk mendaftarkan 17 atau 18 perusahaan lagi, sedangkan proposal proyek, jika kau menyukainya, maka ambillah. Kau kira aku tidak bisa membuat yang lebih baik? Erik menatap lekat Jasper, lalu tiba-tiba mengamuk, baik. Karena itu yang kau katakan, aku pikir negosiasi ini tidak bisa lagi berlangsung. Tidak ada lagi negosiasi. Jasper tiba-tiba menaikkan volume suaranya. Keluarga Lau mampu menanggung kerugian ini, tetapi setelah ini, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa keluarga Turner dan dua badut ini akan menjadi musuh nomor satu dari keluarga Lau dan semua kelompok bisnis kota Harbor. Kelompok kota Harbor dan aku, Jasper Line, akan menyerang semua industri Turner berapapun harganya. Mulai saat ini, kita akan memulai perang skala penuh. Hanya satu dari kita yang bisa memenangkan pertempuran ini, tidak ada perdamaian yang akan dibuat. Suaranya bergema di aula yang luar biasa. Ada AC sentral di kamar pribadi Hotel Bintang 5 ini, jadi tentu saja, udaranya sangat dingin dan menyegarkan. Erik, bagaimanapun, merasakan perasaan tercengang di hatinya, seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Henry begitu bersemangat darahnya mulai melonjak dan mendidih. Dia ingin berteriak di puncak paru-parunya untuk melepaskan emosi yang terpendam di dalam dirinya. Mendominasi. Jasper terlalu mendominasi. Kesempatan yang ingin dia miliki. Henry menatap Jasper dengan mata yang cerah dan berpikir, jika aku bisa satu hari menjadi sombong dan mendominasi, aku pasti akan mati tanpa penyesalan. Bab 429 kepala Erik mulai berdengung. Dia bingung. Dia tidak tahu mengapa dia dipaksa menuju jalan buntu, tidak dapat memajukan atau mundur meskipun dia jelas memiliki keunggulan pertamanya. Apakah naskahnya berubah?
Erik bingung. Dia pikir dia telah menerima berkah dari langit dan hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah mempermalukan Jasper. Dan Henry sebelum mengirim dokumen itu ke keluarganya. Dengan melakukan itu, tidak hanya menuai manfaatnya, tetapi dia juga akan mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Ini benar-benar membunuh dua burung dengan satu batu. Meskipun ketika dia melihat Jasper pada saat ini, Erik tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu naif. Dia menyadari Jasper serius dengan kata-katanya, apa yang dia katakan dan itu juga yang akan dia lakukan. Namun, tidak mungkin dia melewatkan kesempatan yang dikirim dewa seperti itu. Menurutmu siapa kau, mewakili kelompok bisnis kota Harbor? Erik mencibir, masih melakukan perlawanan terakhir. Aku adalah orang yang mengundang 4 keluarga terkaya, jika itu adalah keluarga Turner, apa kau pikir mereka akan menghiburmu sama sekali? Jasper berkata dengan lembut. Erik menggertakkan giginya, merasa seolah-olah dia telah ditampar dengan kata-kata Jasper. Dia masih melawan. Jasper benar. Sebagai seorang Turner sendiri, Erik pernah mendengar para tetua dalam keluarga berbicara tentang hal ini belakangan ini. 4 keluarga terkaya di kota Harbor berkumpul di ibu kota Swallow karena Jasper. Hal ini saja telah membuat para Taipan sangat terkesan dan bahagia dengan Jasper. Karena dalam arti tertentu, ini adalah pertama kalinya elit teratas kota Harbor di dunia bisnis saling beramah tamah dengan mitra daratan mereka sejak penyerahan. Ini adalah peristiwa strategis yang melibatkan para tokoh dari tingkat tertinggi. Dengan kata lain, Jasper telah memberikan kontribusi untuk membantu negara. Tidak peduli betapa tidak signifikannya sesuatu, apapun yang melibatkan negara itu adalah masalah besar. Hah, pengusaha kota Harbor sangat pintar. Bahkan jika mereka datang ke ibu kota Swallow karena menghormatimu, kau masih tidak punya hak untuk mengatakan kau mewakili mereka karena ini melibatkan melawan Turner. Ini bukan masalah kecil sama sekali. Erik memaksa mencibir, menekan kecemasan dan kegelisahan dalam dirinya. Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak perlu menjelaskan kepadamu bagaimana aku melakukannya, tetapi jika kau tidak percaya kepadaku, kau selalu dipersilakan untuk merasakannya. Erik mengepalkan tinjunya, mengambil napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kau inginkan? Bagaimana kamu berencana untuk menyelesaikan masalah ini? Sederhana, kembalikan dokumen kepada kami dan kami tidak akan memintamu bertanggung jawab. Kata Jasper datar. Erik sangat marah, dia tertawa, apa kau mengatakan bahwa aku harus mengembalikan segalanya kepadamu tanpa mendapatkan hasil apapun setelah semua upaya yang telah aku habiskan? Menurutmu siapa aku? Kau tahu lebih baik daripada siapapun bagaimana kau mendapatkan dokumen-dokumen ini. Tahu mencuri barang-barangku dan aku cukup murah hati dengan memintamu mengembalikannya tanpa memintamu untuk bertanggung jawab, namun kau masih ingin meminta hasil. Apa kau bermimpi? Jasper mengembalikan pertanyaan itu. Erik berkata tegas, jika kau memintanya seperti itu, maka lebih baik lupakan saja, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Erik tahu bahwa dia tidak boleh menyetujui persyaratan Jasper, kalau tidak, dia akan selamanya menjadi bahan tertawaan. Juga, jika berita ini keluar di masa depan, bagaimana keluarganya akan berpikir tentangnya terlepas dari apa yang akan dilakukan Jasper di masa depan. Erik akan menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada keluarganya karena setidaknya dengan begitu, ia tetap akan berkontribusi. Erik tidak percaya bahwa Jasper benar-benar memiliki kemampuan untuk menyentuh sumber daya kelompok bisnis kota Harbor. Dia hanya melebih-lebihkan. Jasper pikir dia siapa? Dia bukan siapa sama dengan siapa, hanya seseorang dengan uang kotor. Sebagai perbandingan, 4 keluarga terkaya kota Harbor semuanya orang kaya. Apakah mereka mendengarkan junior muda seperti Jasper ini terdengar sangat mirip dengan dongeng bagi Erik. Jasper tidak terkejut dengan pilihan Erik juga. Bab 430 dia sudah memperkirakannya. Sebenarnya, Jasper sudah tahu sejak awal bahwa dia dan Henry tidak bisa menangani ini sendiri. Dia melakukan semua ini karena dia punya rencana lain dalam pikirannya. Karena itu, pada saat ini, Jasper tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya berbalik pergi. Henry tampaknya sudah bergerak juga, dia melirik dingin ke arah Erik sebelum berjalan keluar. Julian adalah yang terakhir pergi, sebelum dia pergi, dia bahkan menyeringai pada Erik. Cepat dan antar sarung tanganmu ke rumah sakit, dia bisa lumpuh seumur hidup jika kau terlambat mengantarni. Kemudian,
Julian dengan santai berjalan tanpa repot-repot melihat perubahan mendadak pada ekspresi Eric. Segera setelah Jasper dan kelompoknya pergi, Lisa berteriak pada Eric, "Eric, sini dan lihatlah. Ben, dia pingsan, ada begitu banyak darah." Ekspresi Eric berubah, jika Ben meninggal di sini, maka seluruh masalah ini akan berubah menjadi kekacauan besar. Cepat dan panggil ambulans. Di dalam mobil dalam perjalanan kembali. Kau membunuh Ben, Julian? Henry menjulurkan lehernya dan bertanya kepada Julian yang mengendarai mobil. Julian berkata dengan gembira, "Aku tidak berani, Jasper hanya menyuruhku memukulnya, jadi aku patahkan tulang ekornya. Jika dia menerima perawatan tepat waktu, maka setengah tahun akan cukup baginya untuk memulihkan diri. Jika perawatannya tertunda, maka dia bisa lumpuh seumur hidup." Aduh. Henry tersentak. Ajari aku jurus ini suatu hari nanti, sangat keren. Jasper berpikir Henry telah mendapatkan pelajarannya, tetapi dia menyadari bahwa dia meremehkan sifat manja pemuda ini. Dia tidak menganggap serius masalah ini sama sekali dan bahkan ingin belajar jurus baru. "Kau tidak akan tahan, Tuan Muda Lau, latihan seni bela diri sangat sulit," kata Julian dengan jujur. "Apakah aku terlihat seperti seseorang yang tidak bisa menahan kesulitan?" tanya Henry, tidak yakin. "Ya," jawab Julian dengan tulus. "Kau..." Henry sangat marah, lalu menghela napas dan berkata, "Kau benar." Setelah bercanda dengan Julian, Henry beralih ke Jasper dan berkata, "Aku sudah memutuskan." "Apa?" Jasper bertanya sambil tersenyum. "Aku akan langsung menuju Patua Lau dan mengakui segalanya." Henry menghela napas. "Kau sudah memikirkannya? Kau tidak takut lagi?" Jasper bertanya dengan rasa ingin tahu. Henry berkata dengan marah, "Kau pikir aku tidak bisa mengatakan bahwa Eric itu, idiot itu, tidak akan mengembalikan barang-barang itu. Dia bahkan mencoba membuat kita berlutut. Aku akan memberi makan dia ke ikan cepat atau lambat. Aku tidak bisa merahasiakan ini lama, aku mungkin takut untuk kembali dan mengaku, tetapi kau telah melakukan banyak hal hanya untuk memberitahuku bahwa aku harus bertanggung jawab untuk masalah yang disebabkan." Pernyataan Henry membuat Jasper menatapnya dengan cahaya baru. "Tidak buruk, aku melakukan begitu banyak hal hanya untuk membantumu memahami bahwa akan ada taktik curang yang tak terhitung jumlahnya di dunia bisnis yang selalu berubah. Kakekmu sudah tua, dan ayahmu tidak bisa melindungimu selamanya. Mereka akan pergi apapun yang terjadi, kau perlu belajar cara berjalan melalui badai sendiri." Henry mengangguk dengan ekspresi suram, menatap pemandangan malam yang sibuk dari ibu kota Swallow dan laju mobil tanpa akhir. Dia berkata, "Ya, sudah waktunya aku belajar sesuatu." Jasper baru saja akan menghiburnya dengan mengatakan hal-hal seperti anak hilang yang membuka lembaran baru lebih berharga daripada emas atau semacamnya di sepanjang hidupnya ketika wajah pria itu membara beberapa menit kemudian. "Kau bisa melindungiku selamanya. Kau lebih muda dariku, jadi kau tidak akan mati sebelum aku, bukan?" "Julian, iya, hentikan mobil dan lemparkan orang bodoh ini ke laut."